Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Barun Tantowi. Kali ini kita akan membahas materi statistika tentang ukuran pemusatan data, di mana tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa menentukan ukuran pemusatan data berupa mean, modus, dan median, menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta dapat menyelesaikan masalahnya. Kita langsung saja ke materi intinya. Dalam ukuran pemusatan data kali ini, ya, untuk mean, modus, dan median kita membahas materi data berkelompok, karena untuk data-data tunggal, pembahasan materi data tunggal itu sudah diajarkan di tingkat SMP. Langsung saja yang pertama, rata-rata atau mean data berkelompok. Di dalam rata-rata atau mean data berkelompok kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan rata-rata hitung, yang kedua menggunakan simpangan rataan atau rataan sementara, atau yang ketiga dengan cara pengkodean. Ketiganya ini caranya nanti hasilnya sama, tinggal bagaimana adik-adik semuanya mengerjakan dari ketiga ini yang dirasa paling mudah, yang mana terserah. Yang jelas hasilnya nanti akan sama. Tapi kita ulas satu persatu dulu. Yang pertama, cara rata-rata hitung, ya. Rumusnya rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 ditambah bla 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 sampai Fn plus Xn dibagi F1 tambah F2 tambah F3 ditambah bla 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 dan seterusnya, ya. Di sini Xi adalah nilai tengah, Fi adalah frekuensi kelas. Yang kedua ada simpangan rataan atau rataan sementara. Rumusnya ini, ya, mean sama dengan rataan sementara ditambah sigma Fi kali Di dibagi sigma Fi, ya, dimana rataan sementara simbolnya Xs ini, Fi frekuensi kelas ke intervalnya, dan Di adalah selisih, ya, selisih ini diambil dari nilai tengah dikurangi nilai rataan sementara yang diambil dari frekuensi terbesar. Terus yang ketiga ada cara pengkodean, ya, rumusnya mean sama dengan rataan sementara ditambah panjang interval dikali jumlah dari Fi dikali UI dibagi sigma Fi, ya, dimana UI adalah kode diambil dari rataan sementara yang nilainya terbesar, tinggal di jika ke atas nanti positif, jika ke bawah negatif. Langsung saja di sini ada contoh. Kita menentukan nanti rataan sementara, rataan umum, dan pengkodean. Contohnya berat badan dari 50 orang dari siswa. Yang pertama dari kelas intervalnya 31 sampai 35, frekuensinya 4. Terus 36 sampai 40 ada frekuensinya 6. Sampai yang terakhir kelas interval 61 sampai 65 ada frekuensinya 2. Nah, ini semuanya dijumlah nanti hasilnya pasti sama 50-nya. Nah, langsung saja, ya, untuk menjawabnya, ya. Yang pertama untuk mencari rataan, ya, rataan kita harus membuat tabel kolom-kolom. Yang pertama berat badannya sama ini, ya, berat badan dan frekuensinya kita tulis lagi, ya. Berat badan dan frekuensinya kita tulis lagi dengan jumlahnya tadi 50 siswa. Ya, Xi ini diambil dari nilai tengah dari 31 sampai 35. Caranya kemarin kan untuk mencari nilai tengah, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, ya, ketemunya Xi ini. Fi dikali Xi ini diambil dari 132 diambil dari 4 dikali 33, 132. Terus di baris kedua di sini interval 36 sampai 40 dengan frekuensinya 6. Nilai tengahnya Xi-nya, ya, 38 diambil dari 36 ditambah 40 dibagi 2. Terus 228 diperoleh dari 6 dikali 38.
sampai paling bawah interval 61 sampai 65 dengan frekuensinya 2, nilai tengahnya 63 diperoleh dari 61 ditambah 65. Sedangkan 126 ini diperoleh dari 2 dikali 63. Setelah itu semuanya dijumlahkan ya, jumlah dari FI kali XI ini ketemunya adalah 2365. Nah, setelah itu kita cari rata-ratanya. Jadi rata-ratanya jumlah dari FI kali XI ini dibagi 50. Nah ini jumlah 2365 dibagi 50 hasilnya adalah 47,3. Nah ini adalah rata-rata dengan menggunakan rataan. Terus yang kedua kita menggunakan rataan sementara. Caranya juga sama, kita pakai kolom-kolom ya. Kolom pertama berat badan, terus ada frekuensinya, ini ada nilai tengahnya. Kalau untuk menentukan rataan sementara, kita cari frekuensi terbesarnya di mana ya. Kalau frekuensi terbesarnya adalah 14 ini ya, 14 ini. Dari kelas interval yang dijadikan acuan nanti adalah di kelas ini ya, kelas yang frekuensinya terbesar. Terus nilai tengah ini diambil dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ketemunya 48. Ini adalah patokan ya. Jadi acuan untuk DI ini adalah 48 dikurangi 48, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini 0. Terus 48 kita ke atas, saya kan jadikan acuan. Kalau negatif ya 48 dikurangi 43 minus 5, 48 kurangi 38 minus 10, 48 dikurangi 33 minus 15. Nah, setelah itu dikalikan frekuensi dikali DI ini. 4 kali min 15 min 60, 6 dikali min 10 min 60, 9 dikali ya 9 dikali min 5 45 min 45. Bawahnya juga sama, 48 dikurangi 53 kurangi 48 558 kurangi 48 10, 63 kurangi 48 15. Caranya sama. Nah ini FI dikali DI dijumlah semuanya, min 60 ditambah min 60 ditambah min 45 lagi min 60 tambah min 60 kan min 120, min 120 ditambah min 45 kan min 165 lah, min 165 ditambah 50 kan masih min 115, terus dikurangi lagi ditambah lagi 50 ditambah lagi 30, nanti hasilnya adalah min 35. Setelah selesai ya, jadi cara menggunakan rataan sementara ini ya, kita masukkan tadi frekuensi terbesarnya ya, nilai tengahnya kan 48 ya. 48 ini ditambah dari jumlah secara keseluruhan dari FI kali DI min 35 dibagi jumlah frekuensi. Jadi sehingga 48 dikurangi hasil dari min 35 dibagi 50 kan 0,7. Jadi hasilnya adalah 48 kurangi 0,7 adalah 47,3. Nah, hasilnya kan sama dengan menggunakan rataan. Terus yang ketiga, cara dengan pengkodean juga sama. Nah, pengkodean ini caranya hampir sama dengan rataan sementara. Kita tentukan dari frekuensi, terus nilai tengahnya, nilai tengah dari frekuensi terbesar 48, pengkodeannya adalah 0. Ini ya 0 ya. Nah, 48 ke atas min 1, min 2, min 3, jadi runtut. Jadi kalau dari bawah 0, 1, 2, 3, nanti kalau ada kolomnya tambah lagi ya ditambah lagi 4, 5 dan seterusnya. Karena ini tabelnya sampai 3 ya, kita ikuti. Terus kita kalikan FI dikali UI, 4 kali min 3 min 12, 6 dikali min 2 min 12, sama caranya dengan yang rataan sementara tadi. Dari hasil FI kali UI ini dijumlah semuanya, ketemunya kan min 7 ya, caranya juga sama. Jadi rataan sementara tadi nilainya 48 ini ya, nilai tengah dari frekuensi tertinggi 48 ditambah panjang interval P, itu adalah panjang intervalnya
interval 31 sampai 35 kan ada 5 dikali jumlah FI kali UI ini adalah min 7 ya, terus dibagi jumlah frekuensinya adalah 50. Hasilnya 48 ditambah 5 dikali min 7 per 50 sama dengan min 0,7. Hasilnya adalah 47,3. Caranya sama dengan yang atas ini. Terus selanjutnya untuk mencari modus data berkelompok, rumusnya modus sama dengan tepi bawah kelas modus ini ya, L ditambah P dikali D1 dibagi D1 plus D2, di mana L ini adalah tepi bawah kelas modus ya, diambil dari kelas dengan frekuensi terbesar, P panjang kelas interval, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, dan D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Nah, contohnya ini, tentukan modus dari data 50 orang siswa ini ya, berat badan 31 sampai 35 sampai terakhir berat badan 61 sampai 65. Di sini frekuensi terbesarnya adalah 14. Nah, berarti letak modus kelas intervalnya adalah 46 sampai 50. Nah, terus kita mencari tepi bawah kelas modusnya ini ya. Tepi bawah kelas modus berarti kan di sini ya, interval terbesar di frekuensi 14, batas bawahnya kan 46 dikurangi 0,5, hasilnya 45,5. Terus panjang kelas interval. Panjang kelas interval di sini kan panjangnya interval 31 sampai 35. Nah, itu kan panjangnya ada 5. 31, 32, 33, 34, 35. Berarti kan panjangnya ada 5. Nah, ini D1 berarti kan 14 dikurangi kelas interval sebelum frekuensi terbesar. Jadi 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Dan D2 adalah frekuensi terbesar dikurangi frekuensi setelahnya. Jadi 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Sehingga diperoleh modusnya, rumusnya tepi batas bawahnya 45,5 ya, modusnya rumusnya L ditambah P dikali D1 dibagi D1 plus D2 sama dengan 45,5 ditambah panjang intervalnya 5 dibagi D1 nya tadi 5 dibagi 5 ditambah 4, hasilnya 45,5 ditambah 5 kali 5 kan 25, 25 dibagi 9, hasilnya 2,78 dijumlahkan 45,5 ditambah 2,78, hasilnya 48,28. Itu penjelasan dari modus data berkelompok. Selanjutnya kita ke median data berkelompok dengan rumus median ME sama dengan L ditambah P dikali N per 2 dikurangi frekuensi F dibagi FM, di mana median terletak pada data datum ke N per 2, yaitu jumlah data dibagi 2. Nah, keterangannya L adalah tepi batas bawah kelas, P panjang interval, F besar ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM frekuensi kelas median, dan N itu adalah banyaknya datum. Ya, contohnya ini. Contohnya berat badan 50 orang siswa sama ya, dengan berat badan interval 31 sampai 35, frekuensinya 4 sampai yang terakhir berat badan 61 sampai 65 dengan frekuensinya 2. Maka frekuensi kelas medianya ini dijumlah. Frekuensinya 4, nah 4 ditambah 6 10, 10 tambah 9 19, 19 tambah 14 33, 33 tambah 10 43, 43 tambah 5 ini 48, 48 tambah 2 50. Jadi ini adalah penjumlahan dari frekuensi ini. Nah, caranya karena jenis ini frekuensinya 50, jadi untuk kelas medianya 50 dibagi 2 sama dengan 25. Berarti kelas medianya terletak di data ke-25. Ya, data ke-25 itu terletak di mana? Di sini. Ya, 33 itu kan lebih dari 25, itu kan terletak di sini. Data 25 itu terletak di frekuensi ke-33. Kenapa kok tidak 19?
belum, karena 19 itu kan masih di bawah dari 25. Nah, kalau 33 berarti kan di sini. Jadi letak data ke 25 terletak di frekuensi ke-14, di mana frekuensi kumulatifnya adalah 33. L di sini adalah 46 ya. 46 dikurangi 0,5, batas bawahnya 46 dikurangi 0,5, sehingga tepi bawah kelas medianya adalah 45,5. Dan P adalah panjang intervalnya ya, panjang 31 sampai 35 adalah 5. Dan F ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya kan 33, sehingga frekuensi sebelumnya adalah 19. Terus FM ini adalah frekuensi kelas mediannya. Frekuensi kelas mediannya adalah 14, sehingga diperoleh median sama dengan L ditambah P dikali N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median. Kita substitusikan, kita masukkan L nya 45,5, panjangnya 5, kelas mediannya 25, frekuensi sebelum kelas mediannya 19, dan frekuensi kelas mediannya 14. Kita kalikan ya, 25 kurangi 19 ini 6 dikali 5 30 dibagi 14 ketemunya 2,14, sehingga 45,5 ditambah 2,14 adalah 47,64 ya. Demikianlah informasi dari penjabaran cara pencarian data dengan mean berkelompok, median berkelompok, dan modus berkelompok. Terima kasih untuk waktunya. Kita lanjutkan untuk materi-materi selanjutnya. Saya akhiri, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.